Seorang kepala desa pada pemilihan sebelumnya dia mungkin hanya menganggarkan kos politik yang tidak terlalu signifikan, tapi pada pemilihan yang akan datang, setiap calon kepala desa akan dengan berani melipat gandakan kos politiknya. Karena dia hitung-hitungan, ini kan 9 tahun. Balik modal kok dalam 2 tahun balik modal, nggak apa-apa saya habiskan, saya harus tambah kos politiknya nggak masalah. Jadi ini sepertinya akan berdampak nanti pada pembiaran dan pada merebaknya praktek politik uang itu. Ketika penambahan masa jabatan kepala desa ini diperpanjang hingga 9 tahun, maka desa-desa yang banyak ini 33.800 ini akan mengalami stagnasi kemajuan. Baik, ketemu lagi dengan kita di program The Point of View Millennial Indonesia. Ah, Hari ini kita akan membahas sesuatu yang seperti biasanya kita akan selalu membahas sesuatu yang lagi hangat-hangatnya kita bicarakan di media sosial atau berita-berita yang lagi penting untuk kita teman-teman sahabat milenial tahu dan mengerti seperti apa berita itu dan perkembangannya. Minggu lalu itu kita dihebohkan nih dengan berita perpanjangan masa jabatan kepala desa yang diperpanjang menjadi 9 tahun. Nah, tidak menunggu lama, kepala pemerintahan kita atau presiden kita yang saat ini sedang menjabat, Presiden Joko Widodo, mengatakan setuju untuk kabar isu tuntutan masa jabatan ini. Nah, biar biar gak bertele-tele, aku mau tanya nih, pendapat Kayu Sadar mengenai isu masa jabatan ini seperti apa, Kak? Apa pendapatnya Kakak? Apakah mendukung atau ada pikiran gagasan lain yang ingin Kak Yusadar sampaikan? Ya tentu jika itu nanti harus terjadi ya perpanjangan masa jabatan eh, kepala desa itu adalah kabar baik bagi kepala desa seluruh Indonesia. Tapi di sisi lain akan menjadi kabar buruk bagi demokrasi kita. Ini adalah kerusakan yang sudah semakin menjadi-jadi, di mana sebelumnya juga sudah mulai rusak sebenarnya. Ada 280 kabupaten kota dipimpin oleh mereka-mereka yang tidak memiliki legitimasi, oleh kepala daerah yang tidak dipilih langsung oleh rakyat, PJ ya, PJ wali kota dan eh, bupati. Bayangkan, setengah dari republik yang dikenal negara demokrasi ini dipimpin oleh mereka-mereka yang tidak punya legitimasi, tidak dipilih langsung oleh rakyat, 2,5 tahun. Ya, dan ini adalah kemunduran bagi demokrasi kita. Ditambah dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa ini. Ini benar-benar akan merusak demokrasi kita. Bukan semakin baik lagi, tetapi semakin buruk. Mungkin ini sebelumnya tidak pernah terjadi, tapi baru di rejim ini, bahkan di rejim pasca reformasi yang seharusnya mengedepankan nilai-nilai demokrasi itu. Nah, jika itu memang nanti akan terjadi, maka ini akan berdampak pada beberapa hal. Pertama, pada kemajuan desa itu sendiri. Kita tahu bahwa hari ini hanya sekitar 6.000 desa yang masih memiliki potensi kemajuan atau desa yang mandiri. Dan 33.800 lebih diantaranya adalah desa-desa yang tidak memiliki eh, kapabilitas atau katakanlah mereka masih di bawah standar ya kemajuan. Mereka masih banyak persoalan sebenarnya baik dari kualitas kemajuan dan lain sebagainya. Artinya ketika penambahan masa jabatan kepala desa ini diperpanjang hingga 9 tahun, maka desa-desa yang banyak ini 33.800 ini akan mengalami stagnasi kemajuan. Jelas-jelas dalam 5 tahun juga tidak ada kemajuan dari desa-desa mereka. Tetapi kalau juga itu semakin diperpanjang, tetap itu juga akan mengalami stagnasi kemajuan itu karena tidak ada perubahan, tidak ada rotasi dari pemimpin desanya. Dan kedua itu akan berpengaruh pada semakin berkembangnya politik uang, praktek politik uang di desa-desa itu. Karena ini persoalan hitung-hitungan. Kalau misalnya seorang kepala desa pada pemilihan sebelumnya dia mungkin hanya menganggarkan kos politik yang
tidak terlalu signifikan, tetapi pada pemilihan yang akan datang, setiap calon kepala desa akan dengan berani untuk melipat gandakan kos politiknya. Karena dia hitung-hitungan, ini kan 9 tahun. Balik modal kok dalam 2 tahun balik modal. Nggak apa-apa saya habiskan, saya harus tambah kos politiknya, nggak masalah. Jadi ini sepertinya akan berdampak nanti pada pembiaran dan pada merebaknya praktek politik uang itu. Dan terakhir ini juga nanti berdampak pada kasus-kasus korupsi. Sepanjang tahun 2022 itu ada sekitar 686 desa yang bermasalah dan sudah dilaporkan. Belum diantaranya beberapa desa yang tidak dilaporkan ya. Karena memang susah untuk melaporkan kepala desa tanpa bukti-bukti real dan itu kan tidak mungkin dengan mudah untuk bisa didapatkan oleh masyarakat. Tetapi dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa itu maka korupsi itu akan semakin bertambah karena dia seolah-olah diberikan waktu untuk eh, mencuri uang rakyat. Ya, padahal seharusnya kalau hanya 5 tahun, maka mungkin dia hanya punya waktu selama 5 tahun anggaran untuk mencuri. Tetapi ketika ditambah menjadi 9 tahun, jadi dia memiliki 9 kali kesempatan untuk mencuri itu uang rakyat. Jadi ini memberikan ruang bagi mereka untuk melanjutkan atau meneruskan praktik-praktik kejahatan korupsi. Baik, dari yang Kayu Sadar tadi jelaskan kan itu lebih banyak dampak negatif ya yang aku dengarkan itu banyak poin-poin negatif yang akan terjadi dengan isu perpanjangan politik ini. Dan pemerintah presiden kita mengatakan setuju tentang itu. Bagaimana sih arah pemikiran Bapak Presiden menurut pandangan Kayu Sadar? Mengapa ia terburu-buru mengatakan iya untuk keputusan ini, sementara begitu banyak dampak negatif yang akan disebabkan dari keputusan atau kebijakan yang akan disahkan ini? Memang ini adalah negatif semua, tidak ada positifnya. Ini hanya positifnya, baiknya untuk kepala desa itu. Mereka punya kesempatan untuk menjadi maling dalam tanda kutip, maling uang rakyat. Mereka punya kesempatan untuk terus bermalas-malasan. Ya artinya 33.800 desa tadi itu yang masih di bawah standar, tidak punya perkembangan yang signifikan selain yang hanya sekitar 6.000 desa, jauh sekali Nah, perbandingannya. maaf Kak, aku potong. Nah, justru karena itu kan Kayu Sadar bilang bahwa semuanya mungkin lebih banyak, bahkan negatif semua. Kenapa kepala pemerintahan kita atau seorang presiden setuju dengan hal yang buru-buru ini Ya, atau yang sifatnya serakah seperti ini? Mengapa? Apa alasannya kira-kira dari pandangan Kayu Sadar? ya ini kita tidak tahu ya apakah memang Jokowi sebelumnya sudah memikirkan ini secara matang bagaimana apakah dia sudah memikirkan dampaknya terhadap demokrasi kita, terhadap politik uang tadi, terhadap kemajuan desa itu sendiri atau justru tidak. Tapi saya lihat memang walaupun terkesan terburu-buru langsung diiyakan, tapi dia sudah berpikir, tapi setidaknya pikirannya itu begini. eh, Presiden Jokowi ini akhir-akhirnya tidak ini ya, dia lebih berat eh, pribadinya ini lebih berat pada politik bukan pada posisi sebagai seorang negarawan. Jadi dia berpikir begini, kalau misalnya ada 40.000 desa lebih di Indonesia, masa jabatannya diperpanjang, maka itu adalah peluang bagi dia secara politik. Kan selama ini juga ada isu-isu perpanjangan masa jabatan presiden atau isu 3 periode itu bisa saja menjadi alternatif pemikiran dari Presiden Jokowi dan bisa juga untuk kepentingan anak-anaknya ya karena sekarang anaknya banyak yang jadi semua lah ya kecuali yang Kaisang dan sepertinya juga itu Kaisang mau maju juga katanya mau maju sebagai calon legislatif. Jadi semua nanti anak-anak presiden ini menjadi pemimpin di bagian eksekutif dan pemerintahan dan itu bisa masuk alternatif pemikiran Jokowi ketika desa-desa ini diakomodir permohonan yang tanda kutip serakah ini bisa membantu anak-anaknya mencalonkan diri lagi mempertahankan kekuasaan itu
secara politik ya. Jadi itu poinnya. Dan poin ketiga bisa juga untuk menarik simpatik dari kepala desa ini untuk mendukung calon presiden yang nanti akan terus di-endorse oleh Presiden Jokowi, misalnya Prabowo kah itu, atau si rambut putih kah itu, atau mungkin Anies Baswedan. Sehingga dengan memberikan kesan kesan baik bagi kepala desa ini, walaupun itu buruk bagi kita seharusnya, maka nanti kepala desa ini akan memiliki beban moral untuk juga mendukung eh, tujuan-tujuan politik dari Presiden Jokowi. Nah, kalau dari pandangan kakak seperti itu kan, jadi kakak menyimpulkan bahwa dengan pemilihan dan perpanjangan kepala desa ini bisa jadi itu adalah tangan kanan atau perpanjangan kader-kadernya dari Bapak Jokowi. Ya, Baik, kalau dari pandangan Kayu Sadar tadi bahwa memanfaatkan para kepala desa yang akan diperpanjang masa jabatannya ini, itu kan dari pandangan Kayu Sadar nih. Nah, lalu menurut Kayu Sadar nih, bagaimana sih seharusnya Jokowi dan pemerintah merespon permintaan ini atau permintaan yang Kayu Sadar ini anggap serakah? Gimana sih seharusnya mereka merespon hal-hal tersebut? eh, ya, ini seharusnya perlu dipertimbangkan lagi ya. Walaupun sudah diberikan statement oleh Presiden Jokowi bahwa setuju dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa, tapi pemerintah nanti harus mempertimbangkan hal ini karena ini sangat eh, merusak demokrasi kita, memberikan kemerosotan pada nilai-nilai kebangsaan kita. Karena seharusnya demokrasi itu mempercepat sirkulasi elit. Jadi ketika ada kekuasaan yang absolut, absolute power tends corrupt. Ya. Artinya ini saya kaitkan dengan yang sebelum saya jelaskan bahwa banyak tindakan-tindakan korupsi yang sebelumnya juga terjadi di desa-desa, dan kekuasaan yang absolut itu akan berpengaruh pada absolut dari tindakan korupsi. Nah, ini harus dipertimbangkan, sirkulasi dari demokrasi itu harus dipercepat. Itu saja.